Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mardiasari dengan NIM 7181220008 dari kelas akuntansi A 2018. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Randus Jumiadi Awi MSI Alka selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan penganggaran perusahaan. Di mana di sini akan mencakup yang pertama yaitu pengertian perencanaan dan anggaran perusahaan, yang kedua fungsi manajemen serta perbedaannya dengan anggaran serta kaitannya dengan bidang studi lainnya, dan yang ketiga yaitu fungsi dan macam-macam anggaran. Baik, saya akan masuk kepada pengertian perencanaan dan penganggaran perusahaan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perencanaan menurut para ahli. Jadi saya ambil dari menurut Muhammad Takri, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan mendatang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya itu perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memiliki cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dan pengambilan keputusan ini merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Dan perencanaan ini juga merupakan fungsi pertama manajemen yang dapat dilakukan secara terus-menerus karena dengan berlalunya waktu perusahaan perlu melaksanakan perencanaan, pengambilan, dan membuat kembali rencana-rencana baru. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari penganggaran. Anggaran merupakan suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran ini merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan pada umumnya dinyatakan dalam satuan uang jangka waktu tertentu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Kedua, saya akan menjelaskan fungsi manajemen serta perbedaannya dengan anggaran serta kaitannya dengan bidang studi lainnya. Yang pertama saya ambil dari sudut pandang manajemen. Ramalan keuangan hanya merupakan alat perencana, sedangkan anggaran adalah alat perencanaan dan alat pengendalian. Semua anggaran mencakup elemen ramalan keuangan, dalam artian bahwa penyusun anggaran tidak dapat dituntut tanggung jawabnya atas kejadian-kejadian tertentu yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai sasaran yang dianggarkan. Tetapi penyusunan anggaran dapat mengubah yang dinamai anggaran setiap kuartal tanpa persetujuan formal atau jika persetujuan formal tidak dianggap serius. Dan pada dasarnya ramalan dan bukan anggaran yang sebenarnya. Ia dapat digunakan untuk evaluasi pengendalian karena pada akhir tahun hasil aktual akan selalu sama dengan anggaran yang terus direvisi ini. Selanjutnya syarat-syarat untuk penyusunan anggaran yang baik. Yang pertama itu adanya organisasi perusahaan yang sehat, membagi tugas fungsional dengan jelas dan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Dan yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai. Selanjutnya, kaitannya dengan bidang studi lainnya. Perencanaan strategis adalah proses yang memutuskan hakikat dan ukuran dari beberapa proses atau program yang harus dijalankan guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Baik organisasi yang penyusunan anggarannya melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitas perencanaannya adalah berbeda dengan kedua proses tersebut.
sehingga proses penyusunan anggaran hanya fokus pada 1 tahun. Sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan fungsi manajemen dengan anggaran. Anggaran berbeda dengan prediksi dalam beberapa hal. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran ataupun manajer yang menyusun anggaran-anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan yang akan memungkinkan terjadi, tetapi jika tidak mengandung implementasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksi akan terrealisasi. Berbeda dengan anggaran. Suatu prediksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat dinyatakan dalam satuan keuangan dan dapat juga tidak. Dan yang kedua, kurun waktunya tidak tertentu. Dan yang ketiga, peramal tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan hasilan ramalan tersebut. Dan yang keempat, ramalan biasanya tidak perlu dipisahkan oleh penjabat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ramalan dipengaruhi segera setelah informasi baru mengisyaratkan adanya perubahan situasi. Perbedaan lainnya adalah rencana strategis dan anggaran, bahwa rencana strategis ini terstruktur berdasarkan lini produk ataupun program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang terakhir, saya akan menjelaskan fungsi dan macam-macam anggaran. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran mencakup yang pertama menjelaskan rencana strategi, dan yang kedua membantu koordinasikan kegiatan beberapa bagian dari suatu organisasi, dan yang ketiga melimpahkan tanggung jawab kepada manajer, dan yang keempat memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupakan dasar penilaian dan kinerja manajer. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran. Dengan mengelompokkan anggaran akan mempermudah kita dalam menyusun jenis-jenis anggaran. Jenis anggaran yang diinginkan yang sesuai dengan keperluan anggaran. Yang pertama yaitu segi dasar penyusunannya itu ada dua. Yang pertama, anggaran variabel, dan yang kedua anggaran tetap, di mana anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran kapasitas atau aktivitas tertentu. Pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Yang kedua, pengertian dari anggaran tetap. Anggaran tetap adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Yang kedua, dilihat dari segi penyusunannya. Dilihat dari segi penyusunannya itu ada dua. Yang pertama, anggaran periodik. Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk suatu periode tertentu, dan pada umumnya periodenya itu 1 tahun yang disusun di setiap akhir periode anggaran. Dan yang kedua, ada anggaran kontinu, di mana anggaran kontinu ini adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Yang ketiga, dilihat dari segi jangka waktu. Dilihat dari segi jangka waktu ada dua. Yang pertama, anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek ini adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai 1 tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja yang merupakan anggaran jangka pendek. Yang kedua, anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang terakhir, dilihat dari segi bidang. Anggaran terdiri atas anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran induk atau
master budget. Anggaran induk ini yang mengonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek yang biasanya disusun atas dasar tahunan. Pertama, saya jelaskan pengertian dari anggaran operasional. Anggaran operasional ini adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Yang termasuk dalam anggaran operasional adalah yang pertama anggaran induk. Saya tarik kesimpulannya pada materi ini bahwa anggaran merupakan implementasi dari rencana strategi yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengevaluasian, biasanya dalam unit moneter. Untuk kurun waktu tertentu, anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode 1 tahun. Selanjutnya, karakteristik dari anggaran. Yang pertama, anggaran mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan yang walaupun satuan keuangan tersebut dibantu dengan data non keuangan yang misalnya jumlah unit yang dijual ataupun yang diproduksi. Terakhir, anggaran umumnya meliputi periode 1 tahun. Selanjutnya, pengertian dari penganggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam waktu, angka, dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode dalam masa yang telah ditentukan. Baik, saya tutup. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.